Teringat kita kepada Kepres dari Presiden tahun 2021 tentang dilegalkannya miras di negeri yang kita cintai ini. Yang akhirnya kita temukan beberapa mal banyak yang menjual minuman keras. Ya. Bahkan di bawah umur kalau mau beli pakai KTP. Itu minuman. Yang dampaknya buat kita bangsa Indonesia, keturunan-keturunan kita, anak bangsa kita, ini membuat anak bangsa kita ini menjadi kagak karuan. Udah kenal sama yang namanya miras, atau yang dalam bahasa Arab disebut khamar. Kalau kita nonton TV, Pak, udah banyak dampak dari minuman-minuman keras. Ya, yang punya duit dia langsung beli minum-minuman keras. Yang duitnya enggak banyak, dia bisa mampir ke tukang jamu. Dibeli dia tuh yang gambarnya aki-aki ya. Ya kan, diminum bareng-bareng, mabok juga. Ada juga bocah-bocah yang kagak punya duit, biar mabok bagaimana nih caranya nih ya? Itu dia pada ngelem. Lem aibon diisep itu, diirup. Masa bodoh, yang penting gua mabok aja gitu ya. Inilah Pak, dampak dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah dilegalkan yang akhirnya seperti ini. Sekalipun proses pengharaman minuman keras ini tidak serta-merta oleh Allah diharamkan. Di dalam surah An-Nahl ayat 67 Bapak. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanan. Dulu sebelum ini diturunkan pengharaman atas khamar, miras, Allah memberitahukan kepada kita banyak tumbuh-tumbuhan, di antaranya an-nakhil wal a'nab, kurma dan anggur, Pak. Ini emang disampaikan ini buah lumayan, buah yang mahal nih Pak. Ya Bapak mah enak tinggal makan doang, yang beli bininya itu. Sekilonya mahal, apalagi yang hijau itu. Allah hanya menyampaikan dari kedua buah ini Bapak, yang otomatis buah ini halal kita makan. Tapi Allah hanya menyampaikan dari kedua buah kurma dan anggur ini, tattakhiduna minhu sakaran. Kalian bisa bikin buah ini menjadi yang menghasilkan dari perasannya itu sesuatu yang memabukkan. Dalam ayat ini enggak ada disampaikan bahwa memabukkan itu diharamkan oleh Allah. Belum, hanya disampaikan doang. Wa rizqan hasanan. Tapi Allah sampaikan bahwa dari kedua buah ini pun bisa mendatangkan hasil buat kalian, rizki yang baik, yang halal, thayyib. Bisa dijadiin langsung dijual tuh korma, bisa dijadiin selai, bisa dijadiin obat batu. Anggurnya bisa dijadikan perpaduan jus. Itu Pak. Inna zalika la ayatan liqaumi yaqilun. Di ujung ayat ini Allah hanya mengatakan, dari ayat ini ada pelajaran bagi mereka orang-orang yang berakal. Pengharamannya belum, tapi Allah menyampaikan, ente punya akal, milih ente buat jadi minuman yang memabukkan sekalipun belum diharamkan ketika itu. Ada di dalam tafsir Ibnu Katsir itu Pak. Beliau mengatakan belum ada pengharaman ketika itu. Tapi Allah berikan kepada kita, mau ente dapat hasil yang baik, yang halal, tidak, ya udah jual. Seperti itu apa adanya, atau jadi makanan atau jadi minuman yang sehat. Tapi ente punya akal, ente mau pakai yang mana nih kira-kira?
Dulu Pak, ketika datang nih Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, yang notabene orang-orangnya kebanyakan tukang mabok-mabokan. Iya. Buah-buah kita dulunya tuh keturunan pemabuk semua itu. Alhamdulillah pada taubat yang akhirnya masuk Islam, ibadahnya baik, berteman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama Pak, tadi ayat yang pembukaan tuh Pak. Ini ayat yang pertama yang mengenai tentang khamr itu, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil khamri wal maisir. Hukum dari minum khamr ame main judi itu apa? Disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalamnya ada dosa yang sangat besar. Nah, ini udah mulai dan wa manafi'u linnas. Tapi ada manfaat juga di dalamnya ya. Tuh khamr. Ini kita bingung nih, khamr ada manfaatnya juga ternyata ya. Apa manfaatnya? Model Ustadz Aulia nih. Nauzubillah sampai kalau minum ya. Ini kan kebanyakan orang kalau kagak berani, biar berani bagaimana caranya? Minum. Buah-buahnya aja dilawan kalau udah minum. Jawara segede apapun dilawan sama dia kalau udah minum. Itu doang paling manfaatnya. Badannya ada tuh rada enakan, ngangetin badan. Tuh manfaatnya begitu doang. Tapi Pak, ismunnya kabir, dosanya sangat besar. Dan nih dapat ayat begini nih, asbabun nuzul Pak, ini ayat, ketika ayat ini turun, Umar ibnu Khattab Pak doa, Allahumma bayyin, ya Allah berikan penjelasan sejelas-jelasnya, anil khamri, tentang khamr ini, bayanan syafian, penjelasan yang sejelas-jelasnya Pak. Luar dosa ada, tapi manfaat ada. Nih Allah maunya nyuruh apa sini gitu kan? Allah kasih tahu kalau ente sampai minum dosa gede, tapi di dalam ada manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ingat, khamr sama main judi itu dosanya lebih besar, lebih gawat itu daripada banyak manfaat, daripada ada manfaatnya. Manfaat dikalahkan sama dosanya Pak. Dosanya lebih besar. Ini yang akalnya masih pada benar tuh Pak. Di zaman jahiliyah Pak, itu mulai goyang ini. Wah dosa nih. Repot kalau diterusin begini nih. Manfaatnya kagak banyak, mau dia diberani doang. Lah tapi ini dosa ini. Makanya Umar ini orang cerdas. Bayanan syafian, ya Allah turunin sejelas-jelasnya ini. Tentang apa nih? Tentang khamr ini Pak. Apa sebab Pak, dulu pernah kumpul di rumah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau orang yang sangat kaya raya. Suatu ketika bikin jamuan, di dalamnya ada khamr Pak. Kopi miring. Apalagi dah tuh? Ayo dah yang hafal. Malu apa nyebutinnya? Saya sih bener-bener kagak hafal, kagak pernah minum. Kopi miring. Miring sebelah kanan, sebelah kiri itu ya. Bir, apa wine, yang minumnya seloci, iyalah, yang dikit banget itu diminum langsung mabuk itu. Di jamuannya Abdurrahman bin Auf Pak, kumpul Pak. Ada jamuan, di dalamnya ada minuman bir. Sebagian sahabat minum, karena maboknya teramat mabok Pak. Gedek kali ya sama teman yang lain tuh Pak. Diambil dah tuh rahang onta tuh Pak, yang udah kering Pak, dipukulin ke ke sahabat yang lain, sampai hidungnya habis Pak. Kagak ada hidungnya, dipukul begitu Pak, habis itu kayak pisau itu. Akhirnya turun ayat yang selanjutnya tuh Pak, yang nantinya tuh Pak datang kepada Rasulullah mengatakan, yaitu ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya memang tetap masih banyak orang yang masih minum minuman keras. Padahal udah dibilang haram, sekarang juga masih banyak. Ya kebetulan aja bapak di masjid kagak ngeliat. Ya ilokan di masjid masih pada minum, nauzubillah. Yang akhirnya Pak, turun ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat atau jangan kalian salat kamu dalam keadaan mabok. Dulu kalau mabok habis makan mabok. Habis ngerokok mabok. Habis makan ubi mabok. Habis hubungan sama bini mabok. Lah itu mabok kagak ada tempatnya, kapan aja mabok itu. Dulu orang Arab begitu, Pak. Ketika ini turun ayat, wahai kalian yang beriman, tuh kan. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar diri, kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dia mulai bingung dan ini belum diharamin belum. Cuma minumnya udah mulai diatur dan nih, mulai diatur. Ntar gua minumnya habis sholat zuhur aja dah. Beneran dia sholat zuhur aman. Imamnya juga aman, imam silent kan. Siapa juga bisa jadi imam zuhur asar. Mau asar sama. Ntar dulu dah gua kagak mau minum, dah gua sholat dulu dah. Habis asar baru minum. Gitu Pak. Dan seterusnya, bahkan ada yang jaga-jaga kalau gue minum zuhur, jangan-jangan asar mabok. Minum asar, maghrib mabok, akhirnya kagak minum dan antara tunggu isya. Di antara sahabat ada yang kagak kuat, dia minum juga. Giliran sholat jahar. Ya kan gitu. Imam kagak ada, maju dah tuh. Sahabat Rasulullah. Yang dibaca kuliah. Kuliah ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Lah makmum bingung lah, ini imam muter-muter aja, selidik punya selidik lah, mabok taunya. Di riwayat yang lain baca kuliah juga tapi artinya malah dahsyat. La a'budu ma ta'budun, jadi artinya ada saya tidak akan menyembah, kalian tidak boleh menyembah Tuhan saya. Di situ akhirnya saya menyembah Tuhan kalian, tuh gara-gara mabok tuh. Makanya tuh ayat turun asbabun nuzulnya seperti itu, Pak. Yang akhirnya endingnya, Pak, diturunkan tuh ayat yang sebenar-benarnya tuh. Innamal khamri wal maisir, terus wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Dikatakan oleh Allah sesungguhnya khamar, judi. Tahu judi? Ada yang pakai gaple, ada yang pakai remi, pakai duit, judi itu. Wal ansab, mengundi nasib. Wal azlam, mempersembahkan buat berhala. Ada juga yang mengundi nasib tahun 80. Mengundi nasibnya sama suara tokek. Tahu tokek? Tokek kaya, tokek miskin. Ini kalau udah ada yang ketawa nih, ngalamin nih. Biasa orang udah tua. Tokek kaya, tokek miskin. Giliran tokek suaranya udah mulai pelan, saya ngalamin juga dulu. Tokek kaya, tokek kaya, tokek kaya. Lah takut saya miskin. Tuh Pak, sampai begituin, sampai di sekolahan ngundi nasib juga pakai kancing nih, jawaban A, B, C apa D. Hati-hati tuh. Giliran tuh Pak milih, kancing ini beda, ya udah beda. Itu Pak akhirnya dikatakan, disampaikan oleh Allah mutlak dalam Al-Quran.
khamar, judi, mengundi nasib, persembahkan untuk berhala, semuanya itu dianggap najis, Pak. Min amali syaitan, termasuk dari pekerjaan setan. Kenapa sebagian ulama mengatakan anggapan rijsun itu najis? Karena ainuha. Ainnya, Pak, itu air yang difermentasi lama dari perasan anggur, korma, ataupun dari tebu, tape, dia mendidih sendiri. Itu, Pak, dalam kitab Fathul Mu'in itu dianggap apa namanya? Najasatun najis, Pak, itu. Kagak bisa dibersihin lah air. Ainnya itu najis, Pak. Yang suka Bapak beli-beli itu, kalau beli ke mall itu yang sampai 3 juta, 5 juta, sampai berjuta-juta harganya. Airnya, Pak, sekalipun sebagian ulama mengatakan nggak haram karena maknanya doang diambil, nggak najis maksudnya. Tapi sebagian ulama mengatakan itu ainnya itu najis, kena baju kita buat kita bawa sholat, nggak sah sholat kita. Termasuk Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani pun mengatakan najis itu. Nah, kitabnya juga sama, Fathul Mu'in. Ya beda sama yang bentuknya bulat tuh. Zaman dulu ada Nipam, pil BK. Kalau pengen ngamuk, pengen marah-marah tuh minum dah tuh pil BK dah tuh. Siapa juga dilawan. Sampai sekarang namanya ektasi. Bendanya yang kayak gitu mah kagak najis kita pegang. Tapi kalau kita makan, kita cobain, haram itu. Ada yang dihirup heroin, ada yang dihirup ubas, sawu, ada yang ditenggak langsung, ektasi, ada yang disedot, ganja, apapun jenisnya, kullu muskirin khamrin, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap yang namanya khamr itu haram dan tidak boleh kita dekati, kita gunakan, karena itu adalah najis dan dilarang dalam agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyatakan bahwa khamr itu haram? Enggak tanggung-tanggung, Pak. Yang dilaknat, yang berhubungan dengan khamr itu, Pak, sampai ada 10 kira-kira tuh. Yang pertama, lu'inatil khamri ala asyaratin, dilaknat yang namanya khamr di 10 bagian-bagian khamr yang berhubungan dengan khamr. Yang pertama, ainuha, air dari khamr itu laknat, dilaknat itu airnya tuh. Kalau sesuatu yang dilaknat oleh Allah, jangan sekali-kali deketin itu airnya. Yang kedua, ashiruha, yang memeras anggur, korma, tebu, apa aja dah tuh yang dijadikan niatnya buat jadi khamr, itu orang yang meresnya, Pak, sekalipun dia pegawai disuruh sama bosnya, lu'inat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya cuma meres doang, disuruh saya digaji 5 juta. Kalau udah tahu begini, pindah cari gaji yang 10 juta. Tapi jangan meres anggur. Kalau meres anggur, meres apel, niatnya bikin cuka, lah kagak masalah. Yang diperesnya tuh buat apa? Buat minum-minuman keras, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mu'tasiruha, dan orang yang nyuruh minta dipersin. Banyakan duit, saya beli anggur, nyuruh orang untuk dipersin dong, mau saya fermentasi nih, mau saya bikin lama ini, lebih dari 3 hari itu udah bisa jadi mabuk itu. Maka orang yang menyuruhnya, mu'tasiruha, yang nyuruh meresnya, dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini pun pernah, Pak, disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fahrudin Al-Bantani dalam fikihnya itu. Wal mahmul,
yang membawa itu bir aja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gojek diintip, wah minuman mahal nih kan gitu. Dianterin, dia tahu itu minuman mahal, dilaknat Pak. Kalau kagak tahu mah kagak apa-apa. Saya tahu lihat, ente mau duit kagak 1 juta nih, tolong anterin ini minuman keras ini mahal banget ini 5 juta ini. Nganterin doang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulatu biha, orang yang minta dianterin itu minuman, nyuruh. Nah kan sekarang gosen apa namanya antar-antar Gojek itu kan minuman itu kan nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan sih gak apa-apa. Itu yang merta nyuruhin dianterin tuh mutlak itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribuha, pantes ini mah pasti dilaknat. Yang minumnya pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akili samanuha, orang yang makan duit dari hasil jual bir. Kumpul, makan bekakak ayam nih, kebuli. Woi, dapat duit lu. Iya nih. Jual apaan? Jual whisky. Wow, untung gua 5 juta aja udah makan. Itu yang dilaknat bukan doang yang ngajakin, yang diajakin makan tuh akilu samanuha, yang makan hasil dari jual beli itu khamar, dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sama yang jagain ya tuh yang di mall ya? Kan orang Islam yang jagain. Kabarin dah, kasih tahu yang suka jaga-jagain yang begitu, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah dah. Mulai nyari-nyari lagi dah kerjaan. Buat apa dapat duit dari yang begitu? Karena efeknya Pak dari minuman ini yang kacau ini. Kemana-mana larinya Pak. Gara-gara nenggak anak dihajar anak kandung sampai bunting. Masya Allah. Ada lagi, Ustadz, saya kerja di hotel. Kerjaan saya nuangin doang Ustadz, nuangin orang yang mau minum bir. Kata Rasulullah, wasakiwa, orang yang nuangin minuman padahal dia kagak minum buat orang lain, dilaknat juga sama Allah Subhanahu wa taala. Uyang lah tuh Pak kalau urusan yang begini dah. Itu Pak, hati-hati. Ustadz pantas apa ngomong di depan kita lah kan kita bukan peminum, paling banter kabarin kalau punya teman. Apa iya saya ceramah di klub malam soal minum-minuman keras? Jangan-jangan hidangannya begituan juga lagi. Ustadz sebelum ceramah minum dulu lah, baru gua mau bahas soal begini. Yang akhirnya Pak, Utsman ibnu Affan pernah ngomong begini Pak. Inna saribal khamri, sesungguhnya orang yang suka minum minuman khamr, yajri ala lisanihi kalimatul kufri. Umumnya orang kalau udah mabok dia meracau. Meracau itu apa ya bahasa kerennya? Ngomong sejadi-jadinya, ngoceh mulu kayak burung beo. Yang diocehinnya apa? Kalimatul kufri. Kadang kalimat-kalimat kufur itu diucapin. Wah, bapak gua mah sedangkalan banget. Bapaknya dibilang sedangkalan. Kata siapa surga di kaki emak? Emak gua kagak ada surganya. Orang kalau udah mabok ngomongnya apa aja diomong. Tuh Utsman sendiri yang bilang. Wa iza mata, mendekati kematiannya, khaufan yajri min lisanihi kalimatul kufri. Yang ditakutin menjelang kematiannya dia ngomong kalimat-kalimat kufur Pak. Bahkan dia mengulangi kalimat kufur itu ketika dia udah nggak minum, jadi kebiasaan Pak. Ngomong yang kagak bagus, ngomong yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Kalau sampai matinya dia ngomongnya kalimatul kufur, apa nih Pak jadinya Pak?
yadkhulun nar abadan, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tuh hati-hati Pak. Makanya pesan saya Pak, apa yang dipesan oleh Rasulullah SAW, kalau nanti ketemu sama orang yang lagi mabok, mohon maaf, Allah tusallimu alaihi, jangan ngucapin salam sama orang mabok. Lah kagak ada kerjaan orang mabuk disalamin assalamualaikum. Apa alasannya? Buat apa kita ngasih salam kesejahteraan buat dia? Dianya aja kagak butuh salam, kagak butuh kesejahteraan buat dirinya, diakibatkan minum khamr. Wa alla ta'udu iza maridu. Kalau nemu orang doyan minum khamr sakit, masuk rumah sakit, Bunda apa namanya, Sari Asih, jangan ditengokin kata Rasulullah. Ya jangan disumpahin juga biar mati lu di rumah sakit, jangan. Cuma disuruhnya jangan ditengokin, jangan dilongokin. Apalagi dibawain jeruk, jangan, gak kedoyan dia. Pak, sekalipun ikhtilaf, ini hadis, alla tusolli alaihi iza mata, jangan nyolatin kalau ini orang mabok meninggal dunia. Kalau udah ada yang nyolatin 3, udah dah kita mundur aja, jangan dah. Sekalipun ini ikhtilaf Pak, karena hukumnya fardu kifayah. Kenapa ini Pak? Rasulullah sampai seperti ini. Ini ngasih efek jerak, bukan kita benci sama orangnya Pak. Gimana kita mau nengokin lah dia sendiri pengen cari penyakit dari minum-minuman keras. Tuh. Ini yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Yang akhirnya kenapa Rasulullah suruh ini? Karena saribul khamri ka'abidil wasan. Orang yang suka minum minuman keras ka'abidil wasan, seperti orang penyembah berhala. Makanya Rasulullah sampai ngomong begitu Pak. Makanya dah jauhin dah Pak, apapun yang berbentuk minum-minuman khamr, ya Ustaz, itu kan ada singkong. Saya cabut tuh, ada berapa kilo, 20 kilo mah ada. Saya kupas kulitnya, ya. Saya tambah-tambahin deh tuh apaan adonannya deh tuh, bumbu-bumbunya, biar jadi apa tuh namanya? Tape. Kan difermentasi tuh. Itu kira-kira memabukkan apakah gak tuh tape? Ada kagak orang sini yang makan tape mabok? Kalau kagak ya kagak. Pak, apapun yang dia minum yang memabukkan, kalau dia mabuk Pak, itu dikatakan khamrun. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap khamr itu adalah haram. Maka jauhkan Pak. Makanya waktu yang sedikit ini ya Pak ya, saya sampaikan tentang khamr ini yang mungkin tidak umum disampaikan oleh orang banyak. Ustaz, udah dah jangan nyampe begini-begini, masih banyak yang pada minum. Paling banter ingetin teman-teman kita, jangan duduk di majlis saribul khamr, orang yang suka minum khamr. Kalau Allah wacana pengen azab itu orang yang lagi minum khamr, bapak kena. Makanya jangan duduk di situ. Kalau punya anak perempuan, adik perempuan, jangan kawinin sama orang yang saribul khamri, yang suka minum-minum khamr, jangan. Kalau anak kita, anak yang soleh, jangan kawinin sama perempuan yang doyan minum khamr, jangan tuh Pak. Karena dampaknya sangat besar. Mari kita jauhkan perbuatan dosa besar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, sayangi kita, ya Pak ya, jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Allah jauhkan dari tempat pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan khamr. Allah jaga keturunan-keturunan kita juga dari perbuatan-perbuatan setan, dari perbuatan khamr ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menyayangi kita, selalu mengarahkan kita kepada majlis-majlis ta'lim, majlis ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.